Ya. Saya ulangi. Di gambar ini modelnya jadi ada simbol, langsung ada apa? Keterangan. Ya. Entah dia pakai pipa ukuran berapa, kemudian di mana letak keran-kerannya, ya, meteran PDAM-nya posisinya di mana, itu langsung diletakkan di gambar. Nah, ada juga yang modelnya itu yang dikasih keterangan atau legenda, ya, di kertas yang sama, ya, nanti ditulisnya apa, keterangan atau legenda, misalnya seperti ini. Nah, ya, ini posisinya di kertas yang sama, ditulis seperti ini, nanti dibuatkan simbol-simbolnya. Misalnya ada yang garis mana? Ada yang garis biru, sorry, nah, seperti ini ya misalnya. Nah, ada garis biru terus putus, ya. Nanti di sampingnya juga harus kalian langsung kasih keterangan. Ini apa maksudnya? Nah, kalau di sini apa? Dibacanya apa? Simbol ini. Pipa PVC bukan, Pak? Oke, ya. Di sini ada keterangan pipa PVC langsung beserta ukurannya, deh. Ya. Ada ukuran setengah in, ada ukuran 3/4 in, ya. Nah, nanti langsung diberi keterangan pipa PVC ukuran berapa. Nah, kalau seperti ini kan ada yang 3/4, ada yang setengah. Itu kalau kita lihat di sini sepertinya warnanya sama, ya, biru semua. Nah, kalau bikin keterangan yang seperti ini, kalau warna biru semua akan rancu dia, ya. Makanya harus kita bedakan, ya. Kalau mau sistemnya seperti ini, dibikin keterangan atau dibikin legenda. Kalau kalian langsung mau seperti ini, ya nggak masalah. Semua warna biru, nanti tinggal dikasih keterangan menggunakan pipa ukuran berapa. Ya. Nah, kalau mau dibikin legenda seperti ini, ya dia kalau sama warna dia akan rancu. Makanya mungkin kita kasih warna merah untuk pipa ukuran yang berapa? 3/4. Gitu. Nanti di sebelahnya langsung dikasih keterangan. Pipa PVC ukuran setengah in. Misalnya gitu. Ya. Semua simbol-simbol yang kita gunakan itu kita tuliskan atau kita gambarkan di keterangan. Sama kayak kita membuat atau kalian bikin tugas instalasi listrik. Kan sama tuh. Instalasi listrik kan ada stop kontaknya, ya kan, ada saklarnya, ada posisi lampunya di mana, ada kabelnya di mana. Nah, gitu. Ya. Jadi prinsipnya sama dengan pembuatan instalasi listrik atau titik lampu. Itu ya. Nah, ini juga ada arah alirnya deh ya. Dia ini mengalir kemana? Gitu ya. Nah, kalau yang kalian buat beberapa minggu yang lalu, itu kan skemanya mungkin menggunakan yang apa? Skema distribusi air bersih yang kalian kerjakan kemarin menggunakan skema apa atau sistem apa? Ingat nggak? Skema atau sistem pendistribusian air bersih. Ada yang masih ingat nggak? Kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, harusnya masih ingat. Yuk, masih ingat nggak? Ayo, Farhan, mana Farhan? Coba Farhan. Kok nggak ada? Apa Pak tadi Pak? Skema pendistribusian air bersih yang kamu kerjakan beberapa minggu yang lalu itu menggunakan skema yang mana? Yang yang dari PDAM, terus kemeterannya, terus pakai apa namanya, eh, penyimpanan air dulu Pak yang di atas tangki Nah, itu. itu apa nama skemanya? Izin menjawab, Pak. Hmm.
Yuk, silakan. Anjeli. Farhan dia Kalau apa? yang saya kerjakan kemarin itu menggunakan sistem sambungan langsung, Pak. Sambungan langsung. Ya. Dalam feed bukan Pak? Oke, yang Farhan menggunakan downfeed. Ya, yang Anjeli Febrianti yang sambungan langsungnya seperti apa? Yang gimana, Anjeli? Bisa dijelasin nggak? Itu dari PDAM, kemudian langsung ke keran yang ada di toilet, Pak. Oh, langsung ke keran-keran yang ada di kamar mandi gitu ya, Iya, Pak. atau ke ruangan-ruangan yang membutuhkan air bersih gitu ya. Oke, Iya, Pak. kalau yang Farhan tadi menggunakan sistem yang Dalam feed. downfeed ya. Jadi dia ditampung di tangki penampungan ya, yang posisinya di mana posisinya, di bawah atau di atas kalau downfeed, Farhan? Itu ada di luar Pak, di luar rumah. Jadi ada kayak tempat yang sendiri, ada towernya sendiri Pak. Nah, berarti posisinya itu ada di atas kalau pakai tower ya. Iya Pak. Ya. Jadi dialirkan ke ruangan-ruangan yang membutuhkan air bersih gitu ya. Nah, yang dijelasin Farhan betul ya, sama si Anjeli juga betul juga, boleh juga. Berarti si Anjeli itu PDAM-nya itu berarti 24 jam gitu ya, Anjeli ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang 24 jam ya nggak masalah ya. Kalau kalau apa namanya, kalau yang rumahnya itu mungkin dialiri PDAM tapi nggak 24 jam akan repot juga ya. Kalau semisal PDAM-nya mati, kita nggak menyediakan tampungan air, ya kan? Sumber air bersih kita ya akan berkurang, akan tidak mencukupi kira-kira gitu. Ya, memang ada baiknya ya setiap rumah itu memiliki bak penampungan. Ya. Jadi kalau semisal ya ada masalah, PDAM itu kan kita nggak bisa menebaknya. Mungkin suatu hari dia ada maintenance, ada perbaikan, kan gitu. Ada kendala, ada masalah yang tidak bisa menyuplai air bersih, mungkin dikasihnya waktu mungkin 1 minggu, ada masalah nggak bisa menyediakan air bersih. Nah, kita akan repot bagi yang bagi rumah-rumah yang tadi, yang kayak si Anjeli, ya kan? Seminggu, mungkin sehari 2 hari kita bisa mencukupi air. Nah, kalau seminggu mungkin ya gimana caranya, solusinya. Makanya ada baiknya setiap rumah itu memiliki bak penampungannya masing-masing. Itu ya. Atau bisa juga kita membuat sumur ya. Kalau di rumah-rumah yang sekarang ini sumur itu ya mungkin sudah jarang ya kita temui ya, orang rata-rata memiliki atau menyediakan bak penampungan di rumahnya gitu ya. Nah, kita balik lagi ke gambar. Jadi kalau kita lihat dari diagramnya seperti ini ya, bisa dipahami nggak kira-kira dari mana sumbernya? Maaf Pak, sebelumnya Pak. Hmm. Selfie Herlina hadir Pak. Di mana kamu Selfie? Lagi di perjalanan Pak. Mau kemana? Mau mudik, mau pulang lagi ke Palembang. Kalian nggak kuliah ya jam sebelumnya? Atau gimana? Enggak Pak, tadi dikasih tugas saja. Nah, kira-kira dari gambar yang saya berikan ini ya, ini kan ada yang kita buka ini atau yang saya buka ini adalah skema instalasi air bersih lantai 1. Ya. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak? Dari mana sumber airnya, kemudian sumber air itu ditampung di mana, gitu loh. Nah, kalau kita lihat di sini ada nggak? Coba sama-sama kita bahas. Ini yang lantai 1. Bentar ya, saya buka sekaligus. Nah, ini yang lantai dasar. Ya, kemudian ini yang apa namanya? Lantai 2-nya. Coba kita buka yang
lantai 1 dulu. Nah, kalau dari lantai 1 ini gimana menurut kalian? Kalau yang dari lantai 1 gimana? Itu izin menjawab, Pak. Silakan. Itu berarti termonya ada di lantai paling atas atau di dapat di bagian sebelah kiri Putus-putus kok. Eko ya? yang di ini, Pak ya. Berarti apa namanya, bak penampung atau termonya ada di atas Oke. lantai paling atas atau di dak, Pak, yang di atas di apa WC sebelah kiri. WC sebelah kiri. Coba kita lihat sini. Oh, ini ya. Berarti kita Nah, melihatnya iya, Pak, yang berarti itu. kita melihatnya itu di yang instalasi untuk lantai atas atau lantai 2 gitu ya. Nah, ini ya. Berarti yang di sini sumber airnya nggak dijelasin dari mana. Gitu. Benar nggak? Dia langsung membuat skema dari tangki penampungan. Ya kan? Jadi air itu sudah tersedia di bak penampungan. Kata si Eko tadi, airnya itu berasal dari bak penampungan yang ada di lantai 2. Nah, ini. Ya. Dari bak penampungan atau tangki penampungan lantai 2, kemudian gimana lagi kok? Kemudian untuk bagian rumah sebelah kiri langsung disalurkan itu, Pak, dari tangkinya ada beberapa keran mungkin kalau dilihat dari sini. Ada beberapa keran. Oke. Keran itu tahu keran kan? Tahu, Pak, untuk menyalurkan atau mematikan saluran air. Kalau saya lihat di sini mungkin bukan keran dia, banyak sambungan-sambungan ke pipa-pipa yang menuju ke kamar mandi kok. Oke lah yang ini. Nah, yang ini kan kalau sebelah kiri kamu bilang tadi ya, ini untuk ke lantai dasar. Ya. Berarti dia untuk yang ke bawah. Sepakat ya, kalau yang ke kiri ini dia untuk ke yang lantai bawah. Ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan bawah jalurnya ngerti ya. Nah, jalurnya dia ke kanan terus ke bawah ya untuk mengalirkan kamar mandi yang ada di lantai 2. Ini lantai 2 nih ya. Gitu. Jadi posisinya itu ada di atas plafon. Paham ya, ngerti ya? Posisinya itu ada di atas plafon. Nah, di kamar mandi ini itu ada 2 keran. Nah, kalau yang tandanya seperti ini ya, baru itu yang namanya keran deh. Yang plus kayak gini. Sorry. Ya. Nah, ini biasanya keranannya atau tempat keluarnya air. Jadi ada di sini 1, kemudian di baknya 1. Ya. Oke, paham ya? Terus lanjut lagi. Nah, ini untuk yang ke sebelah kanan. Ya, ini lihat jalurnya. Ya. 1 untuk ke kloset karena dia menggunakan kloset duduk ya. Jadi dia membutuhkan sumber air bersih. Ini ya. Ya, tuh. Nah, kemudian dia dialirkan lagi ke lantai bawah. Paham nggak? Benar nggak? Kalau lihat skemanya. Iya, Pak. Oke, ya. Kemudian yang atasnya dia sama. Dia ke lantai bawah juga. Kemudian yang paling atas kemana? Dia untuk ke
wastafel, sama shower. Ya. Tuh. Semuanya. Nah, yang paling atas ya, pipa. Oh, ini jalurnya deh. Ya, dari yang ini untuk suplai air ke tangki. Pipa PVC 3/4 dari mesin ya. Nah, dia mengalirkan ke tangki. Gitu. Itu untuk yang lantai 2. Nah, coba yang lantai 1. Oh, nggak mau dia. Nah, ini ya. Untuk yang lantai 1. Nah, ini tadi ya. Ke tangki air. Ini mesinnya atau apa namanya? Pompanya lah yang dari PDAM. Ya. Dia mengalirkan ke atas, ke tangki atas. Nah, dari tangki atas itu baru didistribusikannya ke lantai bawah, lantai dasar. Ini tadi yang pipa dari atas, ya kan? Ini juga yang pipa dari atas. Nah, kalau kita lihat skemanya di sini deh ya, berarti pipa-pipa dari tangki, ya, kalau kita lihat di sini ya, itu ditanam di dalam dinding, bener nggak? Kalau menurut kalian gimana? Bener nggak? Gimana? Coba Sob, bener nggak Sob? Ya, Sob, Iya, Pak. bener nggak? Jadi pipa-pipa yang dari atas ya atau yang dari apa namanya? Yang dari tangki air menuju ke bawah lantai dasar itu pipanya ditanam di dinding, benar nggak? Benar, Pak. Oke. Nah, kalau menurut kalian ada baiknya seperti apa? Kalau yang model seperti ini, kalau yang bangunannya 2 lantai. Gimana menurut kalian? Kira-kira idealnya ya seperti apa untuk yang bangunan 2 lantai atau 3 lantai dan seterusnya? Di plafon, Pak. Ya di plafon ya posisinya pasti posisinya kalau yang seperti ini ada di atas plafon, ya kan? Nah, tapi kalau dia ke bawah ya. Kalau dia ke bawah, ke lantai dasar. Ya kan? Ada 3 pilihan sebenarnya. Yang pertama yang model kayak gini, benar nggak? Dia itu ditanam di dalam dinding. Pakan nggak? Ya. Oke. Kemudian yang kedua, dia itu muncul. Posisinya itu nempel di dinding. Benar nggak? Ya. Nah, yang ketiga, yang model gimana? Yang ketiga itu seperti apa? Kita membuat apa? Kalau nggak salah sudah pernah saya bahas di Membuat staff, Pak. Nah, ya, betul ya. Jadi cara ketiga itu kita menggunakan shaft. Jadi memang ruangan khusus untuk pemipaan ya yang mendistribusikan air dari atas ke bawah. Gitu ya. Nah, kalau yang poin pertama tadi yang ditanam kayak gini ya. Kita sulit mengeceknya deh kalau semisal ada masalah. Benar nggak? Kalau pipanya bocor, kalau muncul rembesan di air. Ya kan? Nah, kita sulit mengeceknya. Ya. Nah, yang cara kedua, kalau semisal pipanya itu kita tempelkan aja di dinding. Jadi kita tampakkan lah ya, kira-kira gitu. Pipanya itu. Menurut kalian gimana? Kalau pipanya itu kita tampakkan di bangunan. Apalagi pipa air kotor, pipa yang dari kloset. Nah, menurut kalian gimana? Mengurangi nilai estetika, Pak. Ya, itu jawabannya ya.
Kalau kita expose, tentu keindahan dari bangunan itu akan berkurang. Ya kan? Masa rumah udah bagus, tapi instalasi pipanya itu ya apa namanya nampak kelihatan, ya. Nah, memang yang ideal itu yang kita membuatkan shaft atau ruang khusus untuk jalur pipa, ya. Nah, kalau di bangunan mungkin ya bangunan yang 2 atau 3 lantai, mungkin rata-rata skemanya seperti ini. Hampir rata-rata apa namanya semua pipa itu ditanam di dalam dinding. Tuh. Nah, sebenarnya itu kurang baik. Walaupun rumah 2 lantai, memang kita harus menyediakan shaft, ya, agar pada saat pengontrolan, pada saat pengecekan, ya kita gampang mengaksesnya, gitu, ya. Nah, kalau yang sudah di atas 3 lantai, memang harus wajib menggunakan shaft. Gitu ya. Jadi jangan lupakan peran shaft itu deh ya. Jadi kalau misalnya kalian mau merencanakan rumah, tolong perhatikan juga yang kita bahas hari ini. Instalasi air bersih, air kotornya mau seperti apa. Jangan sampai yang kalian desain rumah itu nanti munculnya pipanya larinya kemana-mana. Jalur pipanya panjang. Jalur pipanya kelihatan dari luar. Benar nggak? Jadi kita mendesain bangunan itu ya harus kita perhatikan semua. Ruangannya, nanti instalasi air bersihnya seperti apa, air kotornya seperti apa, ya, pipa dari kloset seperti apa. Kalau yang 2 lantai, 3 lantai misalnya, ya kan? Kalau nggak salah kemarin ada sempat di materi itu, nah misalnya seperti ini ya, saya gambarkan sedikit. Nah, misalnya ini dari atas ya, ini pipa penampungan. Nah, kemudian dia dialirkan ke bawah. Baru ke kamar mandi. Nah, menurut kalian pipa ini harus dialirkan ke bawah atau di lantai dulu ya, atau langsung bisa ke seperti ini lah. Nah, kalau yang pertama ini harus ke bawah dulu dia, ke lantai. Ya. Nah, yang nomor 2 ini dia misalnya ini dindingnya ya, ini bak mandinya. Ya. Nah, langsung dia diarahkan ke bak mandinya. Kalau nggak salah, contoh gambarnya itu ada saya berikan. Nah, menurut kalian yang seperti apa yang bagus, ideal? Harus sampai ke lantai dulu, ya, ini sampai lantai, baru dia naik ke atas. Nah, ke keran. Atau dari atas ke bawah, ya, dia langsung ke keran tanpa apa namanya? Tanpa harus ke lantai dulu, tanpa harus ditanam ke lantai. Menurut kalian yang mana? Hati-hati loh, ini sering terjadi. Yang mana menurut kalian? Yang nomor 1 atau nomor 2? Pasti kalau logikanya mungkin ya, yang nomor 2. Benar nggak? Pak, cepet Pak. Atas, ya kan cepat air dari apa namanya? Dari atas ke yang lebih rendah. Kalau yang nomor 1 kan mungkin ribet ya. Turun ke bawah, ke lantai, baru naik ke atas. Nah, tapi hati-hati. Ya. Kalau yang model nomor 2 ini, walaupun dia simple skemanya, kalau yang untuk 1 kamar mandi, oke lah, nggak masalah. Ya. Nah, kalau yang model seperti ini sudah banyak kamar mandinya, posisinya jauh-jauh juga, ya. Model yang nomor 2 ini riskan airnya nggak turun deh. Ya. Jadi kita harus tanam dulu di lantai, baru kita naikkan airnya ke keran-keran. Ada kalau nggak salah materi keberapa itu ya, di air bersih juga. Ya, kalau posisinya dekat ya,
Oke, kita bisa menggunakan yang dua seperti ini. Nah, kalau yang agak berjauhan seperti ini, kita harus menanamnya ke lantai, ke bawah dulu, baru dia dinaikkan ke atas. Ya. Jadi kalau kalian melihat pelaksanaan di lapangan, ya kalau dapat kerjaan, nanti bilang ke tukangnya atau komandonya, tanam dulu ke bawah, baru ke atas. Memang agak banyak ininya, pipanya. Ya, tapi distribusinya lebih bagus. Airnya lebih lancar dibanding dari atas langsung kita kasih keranan di sini. Gitu, ya. Memang logikanya kan saya bilang tadi, ini Pak lebih cepat, lebih dekat, lebih simpel. Atas langsung ke keranan. Oke, kalau satu kamar mandi, ya nggak masalah. Nah, kalau dua atau tiga kamar mandi yang posisinya berjauhan seperti ini, ya, itu hati-hati. Ya, ini kaitannya ke level ya, gitu. Kalau semua ditanam seperti ini, misalnya 3 ya, nah ini sejajar nih. Nah, mungkin yang ini kencang, yang untuk yang jauh-jauh ini ya sudah mulai ini tekanan sudah nggak kuat lagi dia. Nah, makanya harus ditanam dulu, ditanam ke bawah, rata, nah lalu dia dinaikkan ke kamar mandi gitu ya. Jadi posisinya itu harus kita letakkan di bawah dulu, baru kita naikkan ke atas. Ya, jadi jangan sejajar kayak gini. Ini sudah sejajar, nanti kita tinggal kita bikin bikin pemipaannya seperti ini, baru ke kamar mandi. Nah, yang ini yang salah. Ya, itu harus diperhatikan. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Gimana? Di LMS itu, ya, yang pertemuan ke-11, ya. Nah, ada 2 contoh yang instalasi air bersih lantai 1 ini yang sudah kita bahas, 1, 2 itu sudah kita bahas, ya. Nah, yang bagian denah lantai 1 dan lantai 2 ini adalah denah kosongan ya. Nah, seperti ini. Denah kosongan lantai 1 dan lantai 2 ya, yang belum dibuatkan instalasi air bersihnya. Ya, yang belum dibuatkan instalasi air bersihnya. Nah, di sini ya, saya beri kalian tugas untuk membuat instalasi air bersih untuk denah yang sudah dibuat ini. Ya. Untuk denah yang sudah dibuat. Perhatikan furniture-nya ya, perhatikan ruangannya ya. Jadi jangan fokus hanya ke kamar mandi. Fokuslah ke setiap ruangan. Fokuslah ke setiap ruangan yang menurut kalian butuh air bersih. Paham nggak? Ya, yang pasti kamar mandi oke, betul. Memang butuh air bersih. Lihat furniture-nya, lihat perabotannya. Ya. Kloset jongkok dengan kloset duduk itu beda sistem instalasi air bersihnya. Ya, kloset duduk dia butuh instalasi air bersih tersendiri. Kalau kloset jongkok dia tidak butuh instalasi tersendiri, benar nggak? Ya kan? Nah, makanya saya bilang lihat furnish-nya, lihat furniture-nya ya, dan lihat kebutuhan ruangan yang menurut kalian membutuhkan air bersih. Tahu nggak? Ya, ini ada 2 lantai, kemudian ada block plan-nya. Block plan ini ya tampak atas dari bangunan ya, jadi atapnya kelihatan. Nah ini, ya. Jadi tinggal kalian kita gunakan skema yang downfit system, ya, yang kita tampung dulu di tangki atas,
Nah, dari tangki atas baru kita distribusikan ke kamar mandi yang ada di setiap ruangan dan setiap lantai. Gitu. Ya, jadi silakan kalian letakkan idealnya di mana tangki itu. Ya, setelah dari tangki tentu airnya itu akan kita alirkan sama kayak contoh yang tadi. Nah, kayak gini. Kalian buatkan skema yang kurang lebih seperti ini. Ya, dari tangki posisinya di mana, ya. Nanti diarahkan kemana dia. Nah, tentu arahnya itu pasti ke setiap ruangan yang ada di setiap lantai yang membutuhkan air bersih. Oke, paham? Saya minta kalian kerjakan dena-dena ini untuk sistem air bersihnya. Gitu, paham nggak? Izin bertanya, Ya, untuk sumber airnya itu ditentukan oleh Bapak atau kami yang sumber air tetap dari Menghina. sumber air tetap dari PDAM yang posisinya itu ada di depan. Ya, yang ada di sini nih, di bagian depan. Ini kan teras nih, bagian depan nih. Nah, dia pipanya itu dari depan sini. Nanti kalian tinggal bikin meterannya di mana, dari meteran itu larinya kemana, ya kan? Sama kayak ini, sama kayak instalasi seperti ini. Nah, gitu. Ya kan? Ini yang lantai 1, ini yang lantai 2. Yang pasti sumber air bersihnya itu ada di bagian depan. Anggaplah pipa PDAM itu ada di depan. Nanti tinggal kalian tarik mau seperti apa jaringannya. Ya. Jadi ini kalian buat ulang. Dena ini kalian gambar ulang. Ya. Gambar ulang. Cukup denanya saja. Tidak usah furniture-nya. Ya. Ini kalian buat denanya saja. Ya. Lengkap. Setiap ruangan dibuat tanpa furniture. Ya, lantai 1 maupun lantai 2. Nah, itu. Tugasnya kerjakan di kertas A3 ya, untuk pengumpulan saya tunggu sampai jam 12.30, nanti kalian kirimkan fotonya ke WA grup kita. Ya. Lihat progresnya seperti apa. Kalaupun apa namanya, progresnya mungkin tidak terlalu banyak, ya kita kumpulnya mungkin besok. Berarti saya harapkan untuk sampai jam 12.30 itu ya progresnya sudah lebih dari 0,5% kerjaan sudah selesai. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini gambarnya manual, Pak ya? Ya, saya minta manual. Ya. Saya minta manual. Dan kalau bisa ya, gambar yang kalian buat itu ya ideal, sesuai dengan persyaratan mendesain atau membuat dena. Ya kan? Maksudnya gini, buatkanlah ketebalan dindingnya itu sesuai dengan skalanya, sesuai dengan ketebalan dinding pada umumnya. Tebal dinding berapa? Ada yang 12, ada yang 10, Pak. Oke, ada yang 12, ada yang 10. Ya. Kalian menggunakan skala berapa misalnya? Coba, kok. Skala berapa kok? Skala 1:1, Pak. 1:1. Nggak cukup kertas A3 kok. 1:100, 1:100, Pak. Atau Oke. 1:1000. Berarti 1:1.1000 kecilan gambar kok. Ya, 1:100, Pak. Oke lah, kita bikin 1:100 atau 1:50 ya. Tinggal disesuaikan cukup nggak kertas A3. Kalau semisal tadi kita punya ketebalan dinding katakanlah 10 atau 12 cm lah ya. Nah, kita menggunakan skala 1:100. Kira-kira di kertas itu ukuran garisnya itu berapa? Berapa? Kan dinding nih. Benar nggak ini dinding? Iya, Pak. Kalau seperti ini benar nggak dinding? Ya, benar.
Benar, Benar Pak. ya. Nah, makanya yang saya bilang itu seperti itu. Usahakan penggambarannya itu sudah sesuai dengan syarat-syarat penggambaran denah. Ya, jangan sekedar bikin garis saja, garis satu kayak gini. Pergi satu yang kayak gini, ini salah. Ya, harus memang sesuai dengan penggambaran teknis membuat denah. Ya kan? Nah, kalau tadi 12 ya, kita menggunakan skala 1:100, kira-kira berapa tebal garis kita digambar? Ini berapa? Ayo. Tebal dinding 12. 0,12, Pak. Nah, 0,12 cm. Ya, jadi usahakan garis yang kalian buat itu ya 0,12. Gitu loh. Ya, jadi jangan asal aja. Oh, ini nanti pas diukur mungkin 1 cm tebalnya. Itu salah ya. Jadi usahakan gambar yang kalian buat itu ya tadi saya bilang sesuai dengan spek teknis untuk membuat denah. Ya, gunakan pena, nggak usah pensil, pena biar dia rapi, biar dia bagus. Cukup denahnya saja, nggak usah furniture-nya. Ya, yang saya mau lihat itu sirkulasi atau apa namanya perencanaan instalasi air bersihnya. Oke, paham tugasnya? Paham, Pak. Oke, ya, Paham, Pak. kalau ada yang mau ditanyakan silakan lewat WA group. Sampai jam 12.30 semua mahasiswa itu harus memfotokan progres yang sudah dikerjakan dan kirimkan ke WA group. Oke? Baik, Ada? Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau belum kuliah lewat Zoom-nya saya akhiri, jadi kalian lanjutkan untuk membuat tugasnya ya. Jadi saya pamit dari Zoom meetingnya ya. Untuk materi ada di LMS, silakan dibuka, silakan dicontoh denahnya ya. Yang saya harapkan itu kalian membuat sama seperti contoh yang kita bahas tadi. Itu ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan tugasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.